Insight, inilah beritamu. Fakta terdepan selalu diperbarui. Kabar eksklusif dari Kemang dan sekitar. Demi warga informatif dan terpercaya. Tetap di sini Kemang News hadir untukmu. Kemang News terkini dan terpercaya. Sekarang berkasnya kan sedang dilengkapi oleh Polda Metro Jaya ya. Dan sesuai dengan pasal 61 KUHP ayat 3 bahwa tenggang waktu bagi penyidik untuk melengkapi berkas perkara itu kan adalah 14 hari. Ya. Setahu kami ini sudah lewat dari 14 hari. Ya, dan tentu ini akan menjadi catatan kritis kami bahwa ternyata penyidik Polda Metro Jaya tidak melaksanakan hukum acara pidana sesuai dengan yang sudah diatur oleh undang-undang. Ya, tentu akan kami evaluasi dan kami akan memberikan catatan yang sangat kritis terhadap ini. Jadi kami sudah mengetahui bahwa berkas perkara ini belum dikirimkan ke kejaksaan, masih terus dilengkapi oleh Polda Metro Jaya. Tetapi dari sisi hukum acara pidana, menurut saya ini adalah satu pelanggaran KUHP. Tapi nanti kita lihat ke depan seperti itu. Oke ya. Kemarin kan ada panggilan lagi untuk saksi penambahan tuh ya. Saksi yang dulu pernah dipanggil, nah dipanggil lagi oleh Polda. Sementara apa yang dikatakan Pak Budi pada waktu konferensi pers pengembalian berkas perkara dari ketua, waktu itu diminta melengkapi dari saksi yang diajukan oleh tim AK dan kawan-kawan, timnya Bang Gofur dan kawan-kawan. Ini bagaimana Bang Gofur? Memang dilihat dari P19 jaksa itu kan ada petunjuk terhadap 3 alat bukti ya, yaitu adalah dalami lagi keterangan saksi, dan saksi itu bukan hanya saksi dari pihaknya Pak Jokowi, tetapi juga saksi dari pihak tersangka yang kemudian juga harus didalami. Kemudian yang kedua adalah dalami lagi keterangan ahli, makanya hari ini juga kami menambah ahli. Dan satu lagi adalah dalami lagi dalami lagi barang bukti ya. Karena berdasarkan norma pasal 235 KUHP yang baru, barang bukti sudah menjadi bagian dari kekuatan pembuktian, yaitu sudah dikualifikasi sebagai alat bukti. Nah, terkait dengan teman-teman yang sudah dipanggil dan kemudian tidak hadir beberapa hari yang lalu itu ya, menurut saya ya nanti kita lihat sejauh mana penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan respon terhadap ketidakhadiran teman-teman. Apakah akan dipanggil lagi ataukah ini langsung dikirimkan berkas perkaranya lagi kepada jaksa penuntut umum gitu ya. Memang menurut saya Polda Metro Jaya harus segera mengirimkan berkas perkara ya, tetapi karena ini sudah lewat dari 14 hari, tentu kami akan memberikan catatan kritis terkait dengan itu. Itu Mas Arief. Satu kali lagi. Masih ada berapa saksi ahli lagi yang diajukan oleh tim RRK ini? Dan yang terakhir adalah apa tanggapannya dari tim ini atas pengajuan yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi oleh tim RRT kemarin? Silakan. Ya, pertama saya ingin menjawab soal Mahkamah Konstitusi ya. Bahwa proses di Mahkamah Konstitusi itu perlu dipahami oleh rekan-rekan semua, itu adalah penggunaan hak warga negara untuk meminta judicial review terhadap suatu undang-undang yang mana pasal-pasal dalam undang-undang tersebut dianggap merugikan ya, merugikan hak konstitusional seseorang. Jadi harus dibedakan antara proses di Mahkamah Konstitusi dengan proses di Polda Metro Jaya. Yang terjadi di Mahkamah Konstitusi adalah Constitutional Court, itu peradilan konstitusional yang tentu tidak terikat kepada proses di Polda Metro Jaya, karena proses Polda Metro Jaya ini adalah proses pidana umum yang akan berujung pada peradilan umum. Jadi antara yang terjadi di MK dengan yang terjadi di Polda Metro Jaya, kemudian berkas di P21 kan, kalaupun ini nanti naik ke tahap persidangan, itu tidak saling menyandra gitu. Jadi jangan ada asumsi bahwa seolah-olah langkah yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi itu adalah untuk menghambat proses di Polda Metro Jaya. Sama sekali itu tidak menghambat, sama sekali juga itu tidak menjandra proses penyidikan di Polda Metro Jaya. Dan kalaupun nanti pada akhirnya proses di Polda Metro Jaya juga naik kepada tahap persidangan, di mana kompetensi absolutnya adalah kompetensi dari peradilan umum, maka dua peradilan ini, baik peradilan konstitusi
termasuk juga peradilan umum bisa berjalan bersamaan secara paralel. Tetapi keputusan dari Mahkamah Konstitusi itu akan berdampak signifikan. Pertama, kalau putusan Mahkamah Konstitusi itu kemudian mengabulkan permohonan Mas Roy, Bang Rismond dan Dr. Tifa sebelum P21, berarti bisa dijadikan sebagai dasar untuk melakukan peninjauan ulang atau ditinjau ulang penerapan pasal-pasal oleh penyidik Polda Metro Jaya ketika pasal-pasal yang sudah diuji itu sudah diberikan tafsir yang berbeda atau sudah tidak lagi bisa dijadikan sebagai dasar penetapan tersangka atau sudah menguntungkan para tersangka. Tetapi kemudian kalau ini sudah diputus pada saat berkas sudah limpah ke tahap peradilan, berarti itu bisa jadi bukti yang meringankan. Tetapi kemudian alternatif ketiga, kalau nanti putusan Mahkamah Konstitusi itu keluar setelah proses peradilan pidananya selesai, berarti itu bisa dijadikan sebagai bukti baru atau novum, baik untuk melakukan kasasi maupun juga untuk melakukan peninjauan kembali. Jadi proses di Mahkamah Konstitusi itu pasti berdampak signifikan terhadap proses hukum yang ada di Polda Metro Jaya. Seperti itu ya, Mas Arief ya. Untuk saksi ahli kami sudah melengkapi kemarin Bang Ganjar sudah, hari ini Bang Azmi Syafutra. Kemudian nanti dalam waktu dekat juga akan ada ahli dan saksi yang lain. Akan kami infokan setelah mendapatkan jadwal dari penyidik Polda Metro Jaya. Karena memang yang susah ini adalah mendapatkan jadwal dari Polda Metro Jaya gitu ya. Oke, Seperti itu. Oke. Sama-sama.